Oke, podcast selanjutnya. Sebenarnya saya pengen garap yang ini sebenarnya tadi mau nge-podcast tuh sebenarnya yang ini, tapi kok malah jadi yang yang tadi kalian simak tadi yang 150. Ini 151. Seperti ini. Kemarin saya sekitar beberapa hari yang lalu saya ngebuat status sih di Facebook. Sebenarnya status ini adalah reply saya ke status teman yang lain di Facebook saat dia mengatakan tentang quote bahagia tuh nggak butuh uang gitu kan. Bahagia nggak butuh uang. Bentar. Kalau kalian dengar kata-kata seperti ini, kalian percaya nggak? Bahagia nggak butuh uang. Pasti kalian, enggak lah, bahagia itu butuh uang. Saya tahu, bahagia itu benar-benar nggak butuh uang. Terus Pak Eko gimana sekarang kondisinya? Lebih bahagia sekarang apa yang dulu? Saya cerita ya, ini ngobrol-ngobrol sambil santai malam-malam. Saya juga nikmati hujan di lantai 2 rumah saya yang ukurannya 10 kali 11 meter belakang. Tingginya ada loh, mungkin 3 meter atau berapa ya? Berapalah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kalian sempat ke Jogja atau bisa ngelihat di Google Map, cari aja Remote Oka Indonesia, itu rumah saya. Rumah saya ini besar banget. Besar banget maksudnya, oke. Oke. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Pak pamer enggak? Saya sampaikan seperti ini adalah jangan sampai kalian beranggapan, wah, aku akan kejar remote sekuat-kuatnya biar kaya raya, biar bahagia misalnya. Kayaknya Pak Eko senang nih di rumah di Jogja, hidupnya santai, rumahnya besar. Wah, aku juga mau jadi kaya supaya bahagia. Sama sekali enggak loh ya. Bahagia itu nggak ada hubungannya sama uang. Kalau kalian nggak percaya, coba aja kalian misalnya punya uang banyak, satu hari lewat investasimu kamu dapat 1 miliar. Ya pasti klise, tapi kan tahu jawabannya. Tapi kalian nggak bisa nafas. Kalau kalian nafas butuh ventilator. Sampai akhirnya kalian nggak bisa bernapas lagi. Esensi hidup itu sebenarnya cuma benar-benar bisa bernafas aja. Nah, selama kamu bisa bernafas, harusnya kamu punya potensi bahagia yang sama aja dengan orang yang posisi kaya atau miskin. Ini mungkin nggak apa-apa kok, tetap aja sih kaya itu pasti lebih bahagia. Saya cerita ya, saya itu ke Jogja kuliah sendiri. Ada satu masa di mana saya itu 1 tahun sebagai ahlus sufah. Wah, kalau kalian muslim tahu maksudnya ya, ahlus sufah itu orang yang miskin yang tinggal di masjid karena nggak punya pekerjaan dan nggak punya skill mungkin, dan di masjid aja bantu-bantu dulu Masjid Nabawinya Rasulullah. Kalau sekarang istilahnya marbot ya, tapi saya nggak tahu dari mana kata-kata marbot itu berasal. Saya setahun jadi marbot di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 55 Gang Durmo nomor 3 kalau nggak salah. Itu adalah markas saya jamaah tablik, jamaah yang dakwah sana kemari, bawa kompor, jamaah kompor, macam-macam lah. Harusnya di seluruh Indonesia itu sudah kalian lihat. Saya gabung di jamaah tablik saat awal kuliah di Jogja. Saya jadi marbot di Ahlus Sufah di markas jamaah tablik Masjid Al-Ittihad itu setahun penuh. Setahun penuh kerjaan saya ya cuman apa ya? Bersih-bersih masjid, cuci piring. Yang paling saya senang ini cuci piring. Cuci piring kan ada di tablik itu ada namanya malam Sabagozari ya, malam markas. Kita nginap malam Jumat, pulangnya Jumat pagi. Di sana kita ada program-program markas dakwah dan lain sebagainya. Setelah selesai acara, saya akan nyuci piring. Banyak piringnya. Saya nyuci piring sama Pak Abdurrahman, tukang becak di Mirota Kampus Jogja. Lama ketemu ya. Saya nyuci piring gitu kan. Nah, saya masih bisa merasakan perasaan bahagia saat itu loh. Bahagia yang sangat-sangat dalam. Secara uang nggak ada uang saya saat itu. Saat itu saya kadang-kadang saya bantu. Kadang-kadang saya dapat uang sih. Ngajarin komputer kemana lah itu. 50.000. Wah, tapi kalau saya dapat uang itu malah bingung saya tuh. Uang ini diapain? Saya nggak butuh uang saya tinggal di masjid. Makan sudah ada, di provide.
Kalau ada seperti itu biasanya langsung saya bagi ke teman-teman lah untuk makan bareng-bareng. Itu senang senang banget. Jadi kalau saya dulu ya, saya jadi marbot, kalau ada uang pasti saya habisin. Biar saya nggak punya uang. Nah, itu bahagia banget. Bahagia pakai uang nggak? Tapi saya dan kamu pasti berpikiran sama, iya Pak Eko nggak bahagia nggak pakai uang. Bukan Pak Eko di masjid ada yang bayarin, di rumah ada ya, yaitu masjid. Ya, ya sih itu bener sih. Setengahnya ada orang kaya atau yang ngewakafin tanahnya. Oke, kemudian saya tinggal di sana, berarti orang kaya itu bisa mendapatkan pahala dari semua amalan ibadahnya yang di masjid itu, ya kan? Itu benar. Kamu benar. Tapi dari konteks itu, kamu bisa bahagia tanpa uang. Ya orang lain yang mensupport kebahagiaanmu. Orang lain nggak dirugikan. Saya ulangi lagi sekali. Oke, saya bahagia banget tuh. Malam markas itu kegiatannya itu malam Jumat. Kemudian ada beberapa kegiatan dakwah ke masjid lain. Terus karena masih di masjid, misalnya ada akikahan atau apa gitu, kita diundang makan, baca 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 yasin apa, pulangnya bawa kota. Ada kadang-kadang ada uang 50.000 bagi-bagi. Bahagia banget nggak pakai uang itu. nggak pakai nggak pakai harta yang melimpah. Sorry, ada uang tapi nggak pakai harta yang melimpah. Nah, harusnya itu mindset yang kita bangun seperti itu. Bahagia itu nggak butuh uang. Kemudian saya nikah. Saya nikah itu, saya sebelum nikah, kenapa saya nikah? Karena pertama saya sudah punya uang sih, gaji dari Gamal Tekno UGM Jogja, gajinya adalah 1,5 juta rupiah. Gaji 1,5 loh. Selama setahun saya gaji 1,5. Ya biasa aja. Bahagia aja. Kenapa? Ya udah berlebih. Kenapa? Ya kalau kontrakan setahun sejuta, apa nggak salah ya? Setahun sejuta. Tahun 2006 ya. Kemudian kontrakan saya itu sebenarnya ya, luasnya tidak lebih luas daripada garasi mobil saya yang sekarang. Luasnya segitu aja. Peta sempit, dibagi dua, ruang tamu, menerima tamu disekat pakai triplek yang yang ya prihatin lah, biasa aja lah. Kemudian tempat tidur itu kita nggak punya tempat tidur, kita punya cuman apa namanya tuh, kasur yang ditaruh di lantai, dikasih alas dulu supaya agak dingin. Terus tempat makan jadi sebelah, piring-piring ya ditaruh di situ. Terus kamar mandi itu prihatin banget. Mungkin kalau dibanding dengan toilet umum jauh lebih bagus toilet umum. Nah, gaji 1,5, rumah seperti itu. Sepeda pun saya hanya punya sepeda ontel. Ontel itu pun warisan dari teman markas Karkun, namanya istilahnya pekerja dakwah itu, yang harganya 150.000. Sudah nggak dipakai sebenarnya, di gudang itu saya pakai. Kemudian teman, oh itu punya saya, oke saya bayar Pak. Nah, 150.000 sepeda ontel. Bahagia nggak saya? Ya bahagia aja. 1,5 juta ya bisa aja kamu bahagia. Karena bahagia itu bener-bener nggak ada hubungannya sama uang. Kamu nggak bisa argumentasi sama saya loh, saya ngalamin, ya kan? Nah, ada satu kejadian di mana saya itu apa ya? Setelah oke. Kenapa saya mengusahakan ada sepeda? Karena sebelumnya saat saya jadi marbot Al-Sufa di masjid itu, saya nggak kepikir punya kendaraan. Kenapa? Ya jalan kaki aja udah cukup, ya kan? Tapi setelah nikah, saya maunya seperti ya Sufi gitu deh. Maunya nggak usah beli motor atau nggak usah apa-apalah. Tapi kok istri kan kasihan juga ya, dia jalan-jalan, saya cuma jalan kaki, ya kan? Memang gede ya, udahlah pakai sepeda itu dapat. Tapi sepeda itu dudukannya, boncengannya itu dari besi kan zaman dulu. Saya lihat istri juga kasihan banget kan. Aduh, kemudian saya mau ngebeliin apa namanya, spon untuk alas duduk di belakang itu loh. Tapi mahal. Harganya 75.000. Harganya 75.000. Bagi saya tuh mahal banget. Kenapa? Ya gaji 1,5 juta diatur-atur ya susah nyari sisanya. Oke, kemudian apa? Kemudian saya tuh terbiasa, bukan. Kemudian kalau nggak salah di Gamal Tekno itu dapat email dari KR, Kedaulatan Rakyat, koran harian di Jogja, untuk nulis artikel. Udah, saya tulis diterima sekitar berapa kali, 3 kali diterima tentang macam-macam lah. Diterima, dapat uang honornya 100.000. Senangnya ya Allah ngelihat uang amplopin 200.000 dari KR. Seneng banget ya. Kemudian saya beliin goncengan, harganya 75.000. Saya ingat banget ya, dipakai di belakang, terus jalan-jalan.
Itu bahagianya, ya Allah, bahagia. Saya nggak bisa bayangkan ceritaan bahagianya. Saya cuma nyampaikan ya, kalau sekarang di tahun 2022 di rumah yang tinggi ini dengan mobil yang ya cukup lah udah lunas. Kita ngobrol-ngobrol tentang goncengan yang harganya 75.000 itu, 75.000 itu, rasanya bahagia banget loh. Masih bisa ngerasakan perasaan bahagianya. Secara uang, apa sih artinya 75.000? Wong saya sekarang kalau mau kerja, kerja remote saya, berarti sejam itu $20. $20 itu berapa ya? 13.000. Sejam udah dapet. Berapa itu? Udah dapet 4 kali. Terus, nah ini yang ingin saya sampaikan, kok bisa bahagia? Ya bahagia itu sekali lagi adalah kondisi hati. Kayak orang tua ya, tapi emang bahagia itu kondisi hati. Banyak secara sudut pandang material, orang Amerika kan materialistik ya. Banyak tuh kata-kata money don't bring happiness. Kemudian ada yang komentari, ya money don't bring happiness, tapi aku lebih baik menangis di belakang Jaguar daripada di belakang bis. Ya enggak juga, nangis aja, sedih-sedih aja. Kamu sedang, misalnya kamu nangis nggak bisa nafas, mana lebih bahagia di belakang Jaguar apa di bis? Ya tetap aja sedih, ada artinya ada di belakang Jaguar atau di bis. Oke, ini harus teman-teman perhatikan. Kemudian ini masalah hal yang nggak mudah, yaitu salah satu hadis Rasulullah itu hadis ya umum lah. Saya nggak tahu tepatnya segimana redaksinya atau dari matan yang mana atau dari sanad yang mana. Barang siapa yang mengejar dunia, maka dia tidak akan mendapatkan, maka dia dapat dunia nggak ya? Maka dia mendapatkan dunia tapi nggak dapat akhirat. Kemudian ada lanjutannya adalah, namun barang siapa yang mengejar akhirat, maka dia akan mendapat akhirat dan dunia itu akan datang kepada dengan merunduk-runduk. Merunduk-runduk itu seperti ambil saya dong, nah, itu dunia. Sepertinya saya mendapatkan hal yang seperti ini. Saya nggak mengatakan saya soleh atau apa ya, saya dosanya banyak, kekurangan saya banyak. Saya bukan ahli hafiz Quran, saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya tuh benar-benar ingin banget, saya benar-benar apa ya, saya tuh benar-benar nggak betah hidup di dunia. Kamu bisa bayangkan kan nggak betah hidup di dunia? Pengen mati. Wah pagi itu aku putus asa. Enggak, bukan seperti itu. Kalau kamu merenungkan dirimu, eksistensi keberadaanmu, hidup di dunia ini aneh loh. Ya kalau kamu sudah punya kepercayaan terhadap satu agama, ya udah kamu itu aman. Yaitu maksudnya adalah kamu bisa memberikan reasoning terhadap hal yang aneh di dunia ini. Yaitu kenapa sih kita ada di dunia? Atau buat apa, tujuan hidup itu apa? Terus kalau setelah mati kita kemana? Kalau kalian orang beragama, kalian sudah punya jawabannya semua itu dalam bentuk iman. Yaitu kalian nggak bisa diargumentasi sama orang ateis. Mana buktinya? Kamu mati dulu aja nanti kamu tahu jawabannya, ya kan? Nah, saya lahir dan besar di Bali dari keluarga Muslim, namun saya tidak menemukan apa ya, iman saya, yaitu tidak menemukan iman saya dengan reasons itu sampai usia 19-an. Saya baru di Jogja benar-benar berikrar kembali syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta maaf ya kalau teman-teman yang dengar ini kita berbeda keyakinan. Tidak berbeda keyakinan itu bukan berarti tidak bisa bersahabat dan berteman atau saling menginspirasi. Saya terbiasa berdiskusi dengan teman-teman yang cross faith, cross religion, itu biasa. Tapi itu keyakinan saya. Nah, setelah saya dengan kesadaran dan logika reasoning menerima Islam, bukan berarti murtad ya, maksudnya adalah oh iya, syahadat, saya percaya dan yakin dan menerima dengan akal. Itu perasaan saya tuh langsung, terus untuk apa saya hidup di dunia ini? Kan yang kamu cintai, apapun agamamu ya, yang kamu cintai sudah nggak ada di dunia loh. Tentu mungkin ada belief berbeda lah tentang persepsi akhirat ya. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen berbeda. Tapi seenggak-enggaknya antara Buddha dan Hindu, Kristen dan Islam itu kan mirip-mirip ya. Misalnya Yesus nggak ada di dunia. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Yesus, Isa Al-Masih, harusnya kamu nggak betah hidup di dunia loh. Yang kamu cintai udah nggak ada.
sorry kalau saya salah dalam berekspresi ya, berkata ya, karena itu bukan bidang saya minta maaf. Saya pakai agama saya aja. Saya Muslim, cinta saya ke Rasulullah, Nabi Muhammad. Sudah nggak ada Rasulullah di dunia ini. Terus ngapain saya hidup di dunia? Ada masa-masa di mana saya nggak tahan, sesek rasa hidup di dunia. Karena yang saya cintai udah nggak ada di dunia. Saya ulang lagi. Menahan air mata, ingat Rasulullah, dada bergemuruh karena sesek banget. Mungkin saya, kalau kalian sudah pernah ditinggal seseorang yang dekat, kerabat, mungkin kalian tahu seperti itu rasanya, berkabung. Nah gitu ya, tepat-tepat. Kondisi batin saya sebenarnya berkabung setiap saat. Setiap saat saya bisa nangis, setiap saat saya bisa kehilangan semangat hidup. Itu awal-awal kuliah. Nah, dengan kondisi seperti ini saya nggak berpikir loh kerja, nggak berpikir ya, atau mendapat kekayaan, saya nggak berpikir. Ngapain dong? Sekedar sebenarnya saya ingin pulang ke akhirat, ya kan? Sebenarnya saya ingin pulang ke akhirat, tapi lama banget ya. Maksud saya, ada kata usia manusia itu seperti usia, kalau orang Islam kan menggunakan usia manusia itu seperti usia Nabi Muhammad, 63 tahun. Kalau sekarang saya 42, katakanlah 43 lah. Saya berarti butuh waktu 20 tahun lagi untuk mati. Lama banget loh 20 tahun. Saya nggak sabar. Nah, kondisi batinnya seperti, bayangkan kalau kamu disuruh antri di depan mall ya, 20 tahun. Aduh rasanya kamu antri iPhone 15 ya, disuruh nunggu 20 tahun, nggak sabar kan. Nah itu, nah kondisi batin saya seperti itu, nunggu antri selama 20 tahun, lama banget kan. Nah ada kondisi di mana saya nggak betah, karena saya tuh pain di dunia ini kan. Nah tapi ya itu kondisi batin. Tapi yang saya lakukan, kok kalian ikutin simak podcast saya RWAD, nggak ada itu perasaan ingin mati, nggak ada. Malah saja ada kan perasaan semangat membangun startup dunia yang menghasilkan 1 miliar per bulan, ya kan. Tapi sebenarnya kehakikat saya itu sebenarnya nggak ingin hidup. Nah kemudian kalau tanya gimana caranya supaya kaya raya, ya gimana kalau gini aja, untuk cara kaya raya adalah kamu nggak boleh pengen kaya raya. Nah susah itu, paradok itu. Kalau kamu pengen kaya raya, kamu nggak boleh pengen kaya raya. Kalau kamu mau kaya raya, kamu nggak boleh ingin kaya raya. Waduh, itu tantangan mental yang, aduh nggak tahu dah. Ya itu ya sudah, kalau semakin mendalam lagi, gimana caranya kamu bisa berkarya di dunia, tapi sebenarnya kamu nggak ingin hidup di dunia. Itu rumit banget. Maka ada yang tanya Pak Eko gimana resepnya? Saya nggak tahu cara menjawabnya seperti itu. Tantangan hidupnya seperti itu. Nah, tapi tiap orang itu punya apa ya, kedalaman atau insight atau wisdom yang berbeda-beda, sehingga kondisi seperti ini sebenarnya nggak bisa di-share. Saya nggak bisa ngajarin orang untuk cinta Rasulullah, itu nggak bisa. Mungkin saya bisa ngajarin minta aja, minta ke Allah, minta ke pencipta, mencintai satu sosok yang kamu sebenarnya nggak pernah ketemu. Saya sebenarnya nggak terlalu nyaman sih berbicara yang terlalu single faith seperti ini, karena saya tipe orang yang berusaha mengayomi semua cara berpikir. Teman-teman saya lahir di Bali, teman-teman saya orang Hindu, banyak banget ya, dan kita ngobrol crossfit banyak banget, biasa. Tapi saya ingin share ini karena mungkin suatu saat lagi nih podcast ini akan berguna, atau mungkin podcast ini akan bisa memberikan seseorang pencerahan. Oke, siapa orang itu saya nggak tahu. Kan intinya saya sedang menyampaikan aja. Nah, kembali ke masalah ini, kekayaan. Nah, tapi kan kalau kita kaya, kita jadi bisa lebih punya banyak opsi untuk kebahagiaan. Iya, tapi opsi aja. Opsi itu berarti nggak penting. Sebenarnya yang utama bernapas itu tadi, bahagia. Nah, tapi opsinya ya, misalnya nih, saya sekarang punya uang katakanlah 1 miliar ya. Wow, berarti saya bisa beli iPhone 13 berapa itu? Saya bisa beli iWatch series 7, MacBook Pro Max M1 atau M2, saya bisa beli iMac 27 inch 24 ya, iMac M1 16 GB 1 TB. Wah, saya bisa beli AirPods Pro, saya bisa beli AirPods Max. Itu alternatif kebahagiaan. Coba bilang itu alternatif kebahagiaan. Ya itu enggak alternatif kebahagiaan. Mungkin kamu senang aja, habis itu selesai. Jadi senangnya bahagia kita dengan benda-benda seperti itu, ya
potensi kebahagiaan yang jauh lebih banyak itu ya bisa aja tanpa kamu punya AirPods Pro. Gimana cara kau? Ya itu saat saya sampaikan tadi, saya bahagia bisa membeli boncengan sepeda 75.000, ya kan? Tapi kan dengan uang banyak, opsinya banyak. Iya, opsinya banyak. Tapi kalau hatimu nggak bahagia, nggak ada artinya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Misalnya gini, bagaimana kalau hatimu itu mendengki? Mendengki itu adalah kamu hasut, iri, dengki. Dengki itu nggak senang orang lain bahagia. Itu rumit banget loh. Uh, saya cerita yang rada mendalam ya. Saya biarin aja nih, saya sampaikan aja. Saya punya banyak mimpi-mimpi yang mendalam, artinya kadang-kadang mimpi ketemu orang yang namanya saya belum tahu, orang itu menyampaikan namanya, kemudian namanya ada di suatu buku. Saya ceritakan aja, saya tentang hasut, iri, dengki. Sebenarnya inti bahagia itu jangan pernah, inti bahagia yang lain adalah bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kamu menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Misalnya RWID, saya membantu orang kerja dari rumah, dan dia biasanya dari Bogor ke Jakpus bisa berhasil di rumah dengan gaji 10 kali lipat. Anak istri senang, kan bahagia tuh. Nah, saya menjadi jalur orang bahagia, kemudian saya bisa bahagia dengan kebahagiaan itu. Padahal saya juga jalur yang membuat mereka jalannya, saya menjadi jalan untuk orang bahagia. Berapa lipat kebahagiaan yang saya rasakan? Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, saya akan sampaikan mimpi saya. Awal-awal saya bersyahadat itu tahun 1999. Gimana ya? Saya sudah kenal jamaah tablik. Kemudian artinya saya sudah mulai sholat jamaah 5 waktu di masjid. Awalnya sih enggak. Kemudian saya dapat mimpi. Saya mimpi lagi di mana tuh ya? Saya mimpi di rumah, di kos Pogung Dalangan. Di belakangnya Pak Levi komputer. Kalian orang lama Jogja, kalian tahu Pak Levi komputer. Saya mimpi berdiri di depan sebuah jalan menaik. Saya di bawahnya ya berarti. Kemudian saya melihat ada orang berjalan dari balik jalan yang menaik itu. Jadi yang pertama kali kelihatan sorbannya, wajahnya, terus badannya. Sampai dia di puncak jalan naik itu. Bawa tongkat ya. Pakai baju jubah gamis coklat-coklat. Kemudian dia memandang ke bawah, dan di sekitar saya tuh, di sebelah kanan kiri saya dan di belakang itu ada penduduk desa. Begitu melihat sosok itu sudah tua muncul di atas bukit itu, langsung mereka berebutan ke sosok itu. Dia tanya, para penduduk desa bertanya, "Wahai orang tua, berikan kami emas," gitu dia. Terus orang tua itu nunjuk ke tanah sambil berkata, "Itu emas." Itu emas. Seketika tanah itu berubah jadi emas. Wow, penduduk desanya pada rebutan. Nah, tapi uniknya adalah tanah kan jadi emas, tapi begitu tangannya masuk ke dalam tanah, diangkat, masuk ke dalam, begitu tangannya mau nyentuh emas, diangkat langsung jadi tanah lagi. Nah, kemudian orang itu nanya ke penduduk desa itu, nanya ke orang tua itu, "Wahai orang tua, kenapa ini jadi emas?" Nah, kemudian dia menjawab, tapi ini yang menarik adalah saat dia menjawab, wajahnya close up ke saya. Jadi saya benar-benar melihat full face. Dia menjawab, "Kalau melakukan sesuatu, jangan dengan hasut, iri, dan dengki." Saya ulang ya. Kalau melakukan sesuatu, jangan dengan hasut, iri, dan dengki. Dia memandang saya. Kemudian saya mau bangun, ada suara lagi dalam mimpi itu, atau bangun saya antara itulah. Kata-katanya adalah, "Aku Mu'adz bin Jabal." Saya bangun. Kalau kalian sudah banyak baca kitab-kitab hadis, kalian tahu nama orang ini. Tapi saya kan baru-baru belajar sholat, baru-baru baca kitab juga baru-baru lah, baca Quran juga sedang belajar kembali. Saya bangun, siapa itu ya? Nggak tahu, itu kepikiran, tapi artinya apa ya, saya nggak tahu lah. Dan baru pertama kali saya dengar nama seperti itu. Kemudian sebulan kemudian, saat di taklim asar di Masjid Pogung Dalangan, sekarang jadi bagus banget masjidnya, Pogung Dalangan, saya baca kitab Fadilah Amal, kemudian di situ ada
Itu ada sampai hadis. Ternyata Mu'adz bin Jabal itu nama sahabat Rasulullah. Saya kaget tuh. Saya panggil teman, saya ceritain. Nah, itulah. Itu salah satu mimpi saya yang ada mendalam dan menjadi panduan saya. Itu menjadi panduan saya. Kalau saya mulai punya perasaan iri terhadap orang lain, misalnya orang lain sudah sukses nih, aduh, saya lihat. Ini menarik teman-teman ya, kalau kalian melihat saya sukses, orang yang sukses itu juga ya orang yang kalian lihat sukses itu bisa punya perasaan iri ke orang lain loh. Jadi itu iri itu nggak ada hubungannya sama harta juga. Kamu punya harta 1 miliar, kamu bisa iri sama punya orang 10 miliar loh. Nah kemudian misalnya saya sudah mulai ada perasaan yang seperti itu ya, manusiawi, saya langsung berusaha hancurkan perasaan itu. Caranya ngobrol sama dia, diskusiin. Nanti perasaan iri akan hilang. Nah, kembali ke bahagia tadi. Kalau kamu punya 3 perasaan ini, kamu nggak akan pernah bisa bahagia. Hasud itu adalah nggak senang dengan kebahagiaan orang lain. Iri itu adalah ingin punya yang dimiliki orang lain. Yang paling repot itu dengki. Dengki itu adalah ingin menghilangkan kebahagiaan orang lain itu. Kalau kamu pernah punya 3 sifat ini, jangan harap bisa bahagia. Gimana cara kamu bisa bahagia kalau orang lain semakin bahagia? Kamu pengen mati-matian orang itu nggak bahagia. Gimana cara kamu bahagia? Nggak bisa. Kamu akan stuck overflow. Kamu akan berada dalam siklus yang membuat kamu nggak bisa bahagia selama-lamanya. Padahal itu masalah hati kan. Saya lagi, bahagia itu masalah hati. Kamu nggak akan bisa bahagia kalau kamu punya perasaan iri. Kamu iri sama orang kaya. Oh, di dunia ini berapa billion orang yang kaya. Oke. Kamu ingin orang nggak bahagia, baru kamu bisa bahagia. Nggak, ya sebenarnya ada loh. Ada orang yang bahagia kalau orang lain nggak bahagia. Dia seneng orang lain nggak bahagia. Dia seneng orang lain menderita, itu ada. Ya dia bahagia dengan orang lain menderita. Kalau seperti ini sih bahagia berarti ya. Tapi dia bahagia dengan orang lain menderita. Padahal ya dunia ini kan berputar. Nggak mungkin orang yang menderita itu menderita terus. Kalau dia orang yang menderita itu udah bahagia, dia berarti nggak bisa bahagia kan? Nah itu maka hati-hati, jangan sifat hasut, iri, dan dengki. Nah mungkin saya akan konklusi, yaitu kalau kalian pengen bahagia, jangan pernah berpikir bahagia itu dengan harta yang banyak. Ini bukan teori. Sudah saya sampaikan 30 menit ya. Kalau kalian nyimaknya 30 menit, saya heran deh. Karena ini lama. Nah teman-teman, bismillah, semoga ini bermanfaat. Mungkin ini satu-satunya podcast saya yang rada lain dari biasanya ya. Karena memang ke-trigger post itu sih, banyak yang komentarin. Dan alhamdulillah semua sepakat sih. Bahagia itu nggak masalah harta. Kalau kalian merasa miskin ya, coba jual matamu 1 atau ginjalmu jual. Atau gini deh, mau nggak matamu tak ambil 1 miliar? Nggak akan ada yang mau. Ini mungkin kasus common sense ya, tapi mungkin aja ada orang yang rela menjual anggota badannya untuk beli iPhone ya. Di Cina tuh banyak seperti itu. Jual ginjalnya untuk beli iPhone 6 kayak. Kalau iPhone namanya jebol, dia nggak akan bahagia. Oke. Bismillah, maaf kalau saya rada mendalam. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.